Halo semuanya, kamu datang ke video ini kemungkinan besar adalah siswa SMP yang setelah lulus masih bingung ya mau lanjutnya kemana gitu. Kamu nggak sendirian kok, dulu juga sama, saya juga bingung gitu mau lanjut kemana setelah lulus. Atau bisa jadi kalian adalah orang tua, kakak yang sekiranya berpikir anak atau adiknya tuh lebih bagusnya dijebloskan kemana gitu, di SMA atau SMK. Jadi untuk membantu menjawab kebingungan kalian, kali ini kita akan coba bahas ya, bagusan masuk mana, SMA atau SMK. Tapi sebelumnya ya, seperti biasa, tolong bantu channel kecil ini berkembang dengan cara memencet tombol subscribe. Buat kalian yang ada di Facebook, bisa dipencet tombol follow yang ada di atas. Oke, kalau udah, mari kita mulai. Oh ya, saya dulu masuk SMK, jadi ada kemungkinan besar cerita saya itu agak sedikit cenderungnya ke SMK atau gimana gitu ya. Cuman di agak akhir gitu saya akan jelaskan alasan kenapa saya ambil SMK daripada SMA. Buat yang lihat title video ini mungkin berpikir ya, loh bukannya selain SMA dan SMK masih ada MA, Madrasah Aliyah, ada pesantren, ada kejar pakai C juga gitu ya. Saya tahu itu semua beda dan bagusnya sih harusnya diikutin juga ya, dibahas juga di video ini. Tapi pada umumnya pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas itu dibaginya dua ya, SMA dan SMK. Bahkan banyak yang menggolongkan kalau MA, Madrasah Aliyah itu digolongkannya tuh ke SMA. Cuman bedanya adalah pendidikannya lebih fokus ke pendidikan agama Islam. Dan dalam MA sekalipun ya ada yang namanya MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Itu hampir sama aja kayak SMK, tapi ya beberapa pendidikannya itu fokus juga ke pendidikan agama Islam. Jadi untuk kebaikan video ini, mari kita pukul rata aja gitu ya. Yang kita bahas untuk kali ini kita persempit, jadi hanya SMA dan SMK. Dua itu. Menurut data Kemendikbud pada tahun 2018, pada tahun ajaran 2017-2018 terdapat 27.205 sekolah lanjutan tingkat atas seluruh Indonesia. Di dalamnya ada 13.495 SMA sekitar 49,6% dan 13.710 SMK sekitar 50,4%. Jadi ya nyaris 50-50 lah. Untuk jumlah siswa sendiri ya, SMA ada 4,78 juta dan SMK ada 4,9 juta. Nyaris sama perbandingannya. Saya nggak tahu apakah MA dan MAK ini udah masuk ke dalam data ini. Mungkin kalau ada yang ngerti bisa tolong komentar di bawah. Dari data tersebut jelas kalau misalnya SMA dan SMK itu sama-sama bermain besar di masyarakat kita. Tapi kembali ke pertanyaannya, untuk pribadi kalian gitu, mendingan masuk mana? SMA atau SMK? Jawabannya kalau dari saya relatif. Itu semua tergantung dari beberapa hal yang bersangkut paut dengan kalian sebagai siswa atau bagi para orang tua ya Anda sebagai yang membiayai pendidikan anak. Tergantung juga lokasi dan jarak antara rumah dan sekolah, belum berpikir tentang biaya, minat dan bakat anak, ketersediaan kuota, kualitas pendidikan sekolah, pergaulannya, dan masih banyak faktor yang lain. Cuman ya, kalau boleh saya belak-belakan, ada baiknya kalian pikirkan cukup dua hal aja, yaitu pertama adalah minat anak, yang kedua adalah kemampuan ekonomi keluarga. Dua ini adalah faktor besar yang mempengaruhi output pendidikan. Mungkin setelah ini saya bakal bicara lebih tertuju kepada kalian para murid SMP yang mungkin masih bingung ya. Oke, yang pertama, minat. Kalian mau ngapain di hidup ini? Mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Hidup kalian, hidup keluarga kalian. Menurut saya ya, ini wajib dipikirkan. Karena saya punya teman yang merasa salah masuk dunia, salah masuk jurusan ketika di SMK dulu. Saya dulu masuk sekolah namanya SMAK Bogor, Sekolah Menengah Kimia Bogor. SMK, program 4 tahun, jurusan analisis kimia. Sekolahnya bagus, bertaraf internasional, guru dan pendidikannya berkualitas, serapannya bagus, hampir semua diterima kerja sebelum diwisuda. Alumninya banyak ada di dalam negeri, di luar negeri, tersebar. Pokoknya TOPB gitu lah. Cuman dulu saya punya beberapa teman SMAKBO yang ketika semasuk SMK gitu ya malah kehilangan motivasi. Usut punya usut ya, kebanyakan dari mereka ya ngerasa salah masuk dunia, salah masuk jurusan gitu. Passion mereka bukan kimia, bukan bermain reagen di lab atau menetapkan kadar lah segala macam. Bahkan yang mirisnya lagi itu ya, ada yang masuk SMAKBO karena dipaksa orang tua. Itu lebih kasihan. Waktu berjalan, beberapa dari mereka ada yang drop out,
ada yang gak naik kelas. Sebetulnya saya nggak mau terlalu fokus ke sisi negatif dari DO atau gak naik kelas gitu ya, karena yang namanya DO atau tinggal kelas itu adalah salah satu proses sebetulnya dari seseorang menuju ke sesuatu yang sebetulnya ingin mereka capai di dalam hidup mereka. Buktinya dari teman-teman saya itu ya, sekarang pada sukses. Ada yang jadi tenaga medis di rumah sakit, ada yang jadi wirausaha, ada juga yang jadi atlet e-sports tingkat nasional. Ini yang paling keren sih. Mereka sukses, cuman saya kurang start aja gitu. Karena sedikit banyak pasti pengalaman di masa lalu itu ya, DO tinggal kelas itu ya sedikit banyak meninggalkan beban pikiran, beban mental untuk mereka. Dan saya nggak mau beban serupa itu terjadi ke kamu. Bahasan kedua, kemampuan ekonomi. Ini penting, bahkan bisa jadi amat penting ya buat beberapa dari kalian. Saya masuk SMK tahun 2008, bayar 8 juta rupiah buat tahun pertama lah. Waktu itu orang tua saya pontang-panting kemana-mana. Ya kerja, cari bantuan, cari pinjaman kemana-mana. Waktu itu saya pikir uang sekolah saya tuh mahal banget gitu ya. Tapi setelah tahu sekolah lain di Bogor, sekolah SMA negeri di Bogor gitu ya, yang kurang lebih selevel sama Semakbo, bayarannya udah tembus belasan juta. Ayo bantu benenas. Bayar sekolah mahal woi. Dan tadi itu ya angka tahun 2008 loh. Sekarang 2020, setelah sekian banyak inflasi itu baru bayar sekolah ya. Belum kalau pikir ongkos, belum berpikir tentang makan, jajan, kosan kalau misalnya sekolah kalian tuh jauh dari rumah. SMA juga sama. Bahkan kalau SMA itu ya malah lebih mesti mikirin itu tentang biaya, karena setelah SMA itu orang-orang pada pengennya kuliah kan. Dulu pernah ngobrol gitu sama teman SMP, dia dulu memutuskan untuk masuk SMA karena kurang lebih dekat sih ya dari rumahnya gitu. Waktu itu dia bilang nyesel masuk SMA, padahal keluarga itu berkebutuhan, butuh dia kerja cepat, menghasilkan uang cepat, intinya langsung bantu keluarga lah gitu. Tapi lulus SMA udah mah nggak bisa kuliah ya karena nggak ada uang, malah mesti harus nganggur gitu beberapa saat. Ya lulusan SMA itu memang agak susah sih, cari kerja itu agak susah. Jadi gimana? Ini realita yang ada di masyarakat ya, coba dipikirkan. Sebetulnya ya syukur-syukur kalau kamu datang dari keluarga yang bisa dibilang mampu, mapan dari segi ekonomi. Jadi kamu nggak usah mikirin tuh susahnya cari uang lah, bagaimana kamu bisa melanjutkan sekolah kamu lah gitu. Bisa fokus kamu sekolah, ya udah sekolah aja. Kalau kamu belum tahu masa depan mau dibawa kemana, masih galau gitu ya, udah masuk SMA, SMK yang oke, kamu punya waktu lebih untuk berpikir. Ya setelah itu mau kemana ya mungkin nggak apa-apa, karena kan keluarga masih mampu lah, insya Allah gitu. Tapi ya kalau misalnya kamu datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, berkebutuhan, ekonomi pas-pasan, saran saya ya, temukan minatmu secepatnya dan temukan sekolah yang sekiranya cocok buat kebutuhan kamu, buat kebutuhan keluarga kamu. Kalau keinginan kalian besar, coba cari sekolah yang sekiranya menyediakan beasiswa atau sekiranya bantuan untuk keluarga kalian. Tapi misalnya kalau sekiranya susah, cobalah berpikir lebih realistis. Ini pendapat pribadi sih ya. Menurut saya itu jadi keluarga berkebutuhan itu seperti memegang bom waktu. Kamu nggak akan tahu masalah apa yang bakal terjadi, bakal ada di masa depan yang dekat. Misal orang tua sakit, adik mesti sekolah ke sekolah yang lebih tinggi, keluarga perlu uang tapi nggak punya tabungan. Kamu siap? Jadi pada tahun 2008 dulu saya memutuskan masuk SMK. Alasannya simpel, gara-gara waktu SMP saya ngerasa ya saya suka pelajaran IPA, terus ngerasa oh ada sekolah namanya Semak Bogor nih, apa analis kimia nih, oh kayaknya Semakbu pas lah gitu ya sama saya yang suka IPA. Ditambah dulu dapat informasi dari kakak kelas saya ekskul kalau misalnya Semakbu itu memang bagus gitu. Cari-cari informasinya, datang ke sekolahnya, beneran bagus. Ya udah coba tes, waktu itu coba ya seleksi raport, alhamdulillah lulus, masuk, alhamdulillahnya pas dengan yang diinginkan. Keluarga nggak terbebankan, dan yang terpenting saya menjadi saya yang sekarang. Kesimpulannya, ini semua relatif sih, tapi saran saya pikirkan ya dua hal tadi.
yaitu minat dan ekonomi keluarga. Silakan dibayangkan, silakan ditimbang-timbang mana yang lebih baik buat kalian. Semoga kalian disampaikan ke sekolah yang terbaik untukmu, untuk orang-orang yang kalian cintai. Oke, semangat!